Kabupaten Tangerang. Cari terang jasa, Tegas humanis berintegritas. Perkenalkan, saya Teh Kiki. Perkenalkan saya Kang Opik. Kami akan menemani Sobat Adiaksa dimanapun berada selama beberapa menit ke depan. Oke, benar banget. Dan Kang, tau nggak kita udah episode berapa nih? Episode berapa tuh? Episode 4 dan episode hari ini tuh spesial banget, Kang. Bener banget Teh Kiki. Iya, tau nggak spesialnya kenapa? Tahu dong Teh. Kenapa tuh? Yang pertama MC-nya juga istimewa nih Teh. Wih, ya bener ya kalau Iya, itu mau ya. tahu lagi nggak, Teh? Boleh, apa lagi? Yang istimewa lagi di bulan ini ada penerimaan CPNS Kejaksaan tahun 2024 Teh. Wih, bener banget tuh. Udah masuk ke penerimaan ya. Udah, Penerimaan administrasi prosesnya. udah lewat, Teh. Administrasi Iya. juga udah lewat ya. Terus ada satu lagi Teh. Apa tuh? Kita bakal kulik tuntas tips and tricks tentang masuk kejaksaan tahun 2024. Iya, bener banget. Jadi pas banget ya momennya lagi proses penerimaan CPNS tahun 2024 di Kejaksaan RI. Nah, pas banget nih hari ini juga kita udah kedatangan 3 orang yang keren-keren banget. Ah, masa sih? Yoi, Kang. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng juga nih ya kan. Boleh di-spill nggak tuh Teh? Boleh dong. Di sini hadir bersama kita ada Salsali Amelia Ketaren, lalu ada juga Tiara Nurmayanti, dan yang terakhir ada Sultan Maulana Akbar. Woi, kasih tepuk tangannya dulu dong. Baik Teh, kalau kayak gitu langsung aja lah perkenalan. Iya, kita tanya perkenalan diri mereka nih ya, Kang ya. Nama sama mungkin jabatan ya, Kang. Boleh. Jabatan dan juga waktu lulus tuh saat itu dari mana lulusannya gitu. Boleh? Dan juga dimulai informasi. dari siapa? Iya, boleh. Dari mana Teh? Dari cowok sendiri dulu ya, aja kali ya Teh? boleh. Boleh Silakan, dari Kak Kak Sultan. Sultan. Dimulai. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Akbar. Saya berasal dari Lampung. CPNS tahun 2023, formasi penjaga tahanan. Oke, kalau waktu itu lulusannya dari mana nih, Kak Sultan? Apa dari SMA atau dari D3, S1? Untuk formasi penjaga tahanan, saya mendaftar dengan ijazah SMA, Kak. Dan sekarang mendapatkan pangkat golongan 2A. Oh, pangkatnya yang nempel di pundak ya Kak? Iya. Oh, iya. Widih, Apa tuh? keren bener. Bengkok 1 ya? Ya, bengkok 1 ini. Oh, oke. Namanya apa tuh kalau dari lulusan SMA? Nama pangkat untuk golongan 2A di Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Yuwana Dharma, Kak. Yuwana Dharma. Oke. Selanjutnya mungkin ya, Kang ya? Boleh. Yang cantik Yang ini, cantik di yang ada di boleh. tengah, boleh Kak Salsali. Oke, halo Sobat Adiaksa, nama aku Salsali Amelia Ketaren, biasa dipanggil Caca aja ya Teh Oke, Akang. Kak Caca. Nah aku ini kemarin mendaftar itu di formasi penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon ahli pertama jaksa, yang ya. biasanya itu dikenal Cajak, bener Cajak. Akangnya gitu. Oke. Kalau untuk pangkat Cajak sendiri itu dia di 3A, kemudian nama golongannya itu adalah Yuwana Wira gitu Teh Akang. Wih, mantap. Selanjutnya nih yang terakhir ada kakak yang cantik juga. Balik ke sampingnya nih Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Tiara Nurmayanti, dipanggil Tiara. Aku CPNS 2023. Waktu itu daftarnya pakai ijazah D3, melamar formasinya petugas barang bukti. Kalau sekarang itu golongan 2C. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian nih udah keren-keren banget nih ya. Wah, keren lah. Udah Ini memperkenalkan baru diri. namanya keren nih, kayak Iya, gitu. bener, Iya. udah memperkenalkan diri dan udah dikasih tahu juga nih tadi pangkat golongannya apa. Nah, mungkin informasi sedikit kali nih ya. Iya, berlupakan nih, Teh. Iya, Tadi, Teh. hampir aja nih ya. Iya. Informasi sedikit untuk sobat Adiaksa dimanapun berada, bahwa saat ini sudah berlangsung proses penerimaan CPNS Kejaksaan RI tahun 2024, yang dimana menurut informasi dari Instagram @biropek_kejaksaan itu bahwa pada tanggal 16 Oktober nih, 16 Oktober nanti akan diselenggarakan pelaksanaan SKD CPNS Kejaksaan tahun 2024. Udah mulai dimulai. Iya, bener banget. Terus nih Kang, ada lagi informasi yang lain nih.
Dan ternyata per tanggal 17 September tahun 2024 itu jumlah pendaftar CPNS Kejaksaan Agung mencapai 80.749 orang, Kang. Oh, banyak juga tuh Teh. Iya, Kang, banyak nih. Tapi total kebutuhan yang diterima hanya 9.305 orang untuk jabatan teknis. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan itu yang diterima hanya 389 orang, Kang. Gitu. Jadi Sobat Adiaksa harus benar-benar belajar karena saingannya cukup ketat ya. Iya, saingannya ketat banget nih. Jadi harus semangat belajarnya ya. Nah, selain itu nih Kang, ada satu hal yang nggak boleh ketinggalan nih dari Sobat Apa tuh, Adiaksa. Informasi. Nah, Wah. kalau mau nyari informasi bisa di mana nih Kang? Boleh di website nih Teh. Iya, Jadi website. di website biropek.kejaksaan.go.id Teh. Iya, betul. Selain itu, Sama di Instagram. wih, Instagram Di siapa Instagram, tuh? di Instagram kita juga boleh nanya nih Teh. Iya, betul, Jadi lewat di DM ya. Instagram @kejari_cup_Tangerang. Oke, selain itu juga ada informasi yang teman-teman bisa cari atau kulik di Instagram Biropeknya langsung di @biropekkejaksaan. Yoi, Jadi mantap kalau banget ya. mau nanyain informasi seputaran kejaksaan bisa di situ ya. Iya, betul, bisa nanya, bisa cari-cari juga, kulik-kulik juga gitu Betul, ya. betul. Oke, langsung aja nih. Langsung Kang. kita boleh nanya-nanya kali Iya, ya? boleh langsung Boleh lah. Ini dong. udah keren banget loh mereka Iya, dateng. siap. Yoi, langsung aja nih. Kang, pertanyaan pertama. Oke, langsung kita nanya ya. Siapa nih yang mau duluan nih kayaknya nih? Langsung aja ditunjuk kali ya Kang ya. Langsung aja deh. Kak Caca aja lah kalau kayak Oke, gitu. langsung sama Kak Caca. Boleh dijelasin nggak proses tahapan tes CPNS-nya apa aja kemarin Kak? Kalau aku kemarin itu proses tahapan tes CPNS-nya itu dimulai dari seleksi administrasi dulu. Yang kayaknya teman-teman Sobat Adiaksa yang sekarang tuh udah lewat ya, udah melewati masa itu ya. Nah, kemudian setelah dari situ kita bakal tes seleksi kemampuan dasar yang dia itu ada 3 komponen lagi tuh TAK. Apa aja tuh Kak? Ada PIU, ada TWK, sama TKP. Yang Wih. PIU ini tes intelijensia umum yang isinya tuh kayak kita hitung-hitungan kayak matematika ada gitu gitu kan. Terus ada TWK, wawasan kebangsaan, kemudian ada tes kepribadian juga gitu. Oke. Baru nanti setelah kita udah dinyatakan lulus dari SKD, kita itu bakal lanjut ke tahap tes seleksi kemampuan bidang. Ya, itu dia Teh. Oke, kalau Kak Caca sendiri kan nih tadi dari lulusan S1 nih ya, Iya. S1 hukum nih. Nah, kalau SKB S1 hukum itu boleh dijelasin Teh? Kak, seperti apa gitu? Kalau SKB SKB yang dari formasi calon jaksanya sendiri itu dia itu biasanya memang tesnya itu isi untuk CAT ya, karena kan CAT itu ada 2 ya Teh Akang ya, yang waktu SKD dasar dengan yang bidang juga. Nah, kalau misalnya untuk yang khusus calon jaksa itu dia ada seperti ujiannya pasti tentang hukum sih, tapi kalau aku kemarin itu ada seperti hukum internasional, ada hukum lingkungan juga ada, pidana, material, atau kayak dasar-dasar hukum pidana, asas-asas gitu tuh kayak itu tuh penting banget semua gitu untuk dipelajari untuk ujian itu ya Teh Akang gitu. Kalau misalnya SKD-nya mungkin kayaknya dari formasi kakak-kakak yang di sini kayaknya sama untuk SKD-nya gitu. Oke. Gitu Teh. Langsung aja mungkin kita tanya ke Kak Tiara. Boleh ke sampingnya lagi Ya, Kak nih Tiara boleh dulu nih, dijelaskan gitu proses tahapannya seperti apa saat itu. Kalau tahapannya sama kayak yang udah jelasin Mbak Caca sebelumnya, itu ada SKD juga. Ya, pokoknya kalau di SKD tuh kita bakalan ada ngelewatin 3 materi yang harus dihadapin, kayak TWK, TIU, sama TKP yang udah sebelumnya dijelasin sama Mbak Caca. Di SKB itu kurang lebih sama Mbak Caca, itu tuh ada 4 komponen juga, kayak Ada CAT, wawancara, ada CAT, CAT-nya. ada CAT-nya juga. Tapi ini kan formasinya buat S1 S1 hukum. ya. Kalau sedangkan saya itu formasi D3. Kalau di bedanya di CAT-nya itu materinya lebih ke umum, kayak penggunaan komputer kayak gitu. Oke, berarti memang untuk beberapa formasi ya seperti Cajal, terus dari tadi PBB ya, petugas Terus barang barang bukti, bukti. dari D3 dan S1 memang berbeda nih ya. Oke. Tinggal satu lagi. Iya, satu Teh. lagi nih. Gimana Boleh, nih? Mas Sultan dijelasin Mas. Ya, kalau untuk formasi penjaga tahanan, bedanya di SKB
formasi penjaga tahanan itu ada tes jasmani dan praktek bela diri TK. Oh, oke. Waktu itu praktek bela dirinya gimana nih? Boleh mungkin diceritakan gitu. Praktek bela dirinya itu kita tampil di depan panitia pengawas gitu Kak. Jadi kita mempraktekkan jurus-jurus bela diri yang kita tekuni. Oh, Seperti oke. itu. Bela dirinya Kak Sultan sendiri apa nih Kak kira-kira? Kebetulan saya bela diri karate nih Kak, BKC, Bandung Karate Club. Wih. Wajar lah badannya kelihatan Iya, kayak ya. tegap-tegap kayak gitu kan. Ceker gitu ya, Kang ya. Rupanya atlet karate nih Wih, Teh. iya. Nah, pada saat itu kira-kira apa tuh tingkatannya, tingkat berapa? Apakah sabuk berapa gitu pada saat itu? Sabuk apa? Apa hitam atau kuning atau putih? Kebetulan saya masih sabuk kuning Kak. Oh masih awal ya itu ya Iya, Kak? ya masih awal. Jadi untuk Sobat Adiaksa, jika kalian sabuk juga masih awam, tenang, di kejaksaan juga bisa kita Bisa masuk gitu bisa ya. masuk, iya. Ada contohnya Kak Pak Sultan. Sultan gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu gitu ya, mau Iya, sabuk betul, Teh. apapun Iya. gitu bisa lolos gitu karena udah ada buktinya gitu ya di Buktinya sini. ada di sini. Boleh Iya. dipraktekin Kak Sultan? Boleh Oh, di sini. nanti, Jangan, nanti. jangan, jangan. Nanti ya. Cuma bercanda aja nih, Kalau Kak. praktek Iya. bela diri. Kalau boleh di sini Iya, boleh. iya. Nanti ya kita di backstage Oke, aja ya ntar di praktek belakang. bela dirinya. Oke, selanjutnya nih Lanjut lagi. kita nih. tanya lagi pertanyaan kedua. Persiapan. Nah, persiapan dan strategi apa yang kakak-kakak sekalian hadapi untuk menuju tes CPNS tahun 2023 kemarin gitu. Apa tuh persiapan dan strateginya? Nah, dimulai Dimulai dari siapa? Boleh Kakak Kang? boleh. Oh, oke. Kalau misalnya aku mungkin persiapannya itu mungkin latihan soal ya Mbak ya, latihan soal tapi harus dihitung pakai waktu tuh karena kita ujian itu ada ya waktunya dari 110 soal cuman 100 menit Iya, ya bener Akang itu. Teteh ya. Jadi itu penting banget sih untuk kita kejar waktunya itu gitu kan. Bisa dari bimbel online, ada offline tuh banyak juga kan, udah bimbel-bimbel untuk tes CPNS sekarang ya, udah tersebar di mana-mana, bisa juga kita akses kapan aja gitu kan, bisa waktu kita lagi jalan, dengar video, materi atau apa itu kan udah fleksibel ya sekarang ya daripada dulu ya. Nah, kalau menurut aku sih itu ya yang aku persiapin untuk ujian nih ya, tes untuk SKD-nya SKD ini. maupun SKB gitu SKB ya. iya. Oke. Kalau misalnya dari Mas Sultannya gimana nih? Kalau saya sih persiapannya hampir sama kayak Mbak Caca. Saya ikut bimbel online, ikut tryout online, nonton YouTube dari yang biasanya nge-share materi-materi gitu. Terus kalau saya sih fokusnya lebih ke SKB, mempersiapkan fisik, Kak. fisik. Soalnya di formasi penjaga tahanan ini beda sendiri, ada tes jasmaninya itu dan praktek bela diri. Oke, berarti Tes yang jasmaninya kemarin apa aja tuh Kak? Nah, tes jasmaninya kemarin lari blip test yang pertama, lari blip test, setelah itu push up, sit up, dan kelenturan badan. berarti yang difokuskan gitu ya pada saat itu untuk tes jasmani Iya. gitu ya, persiapannya lebih fokus ke situ. Soalnya jasmani nggak bisa dipersiapkan Iya. satu Iya, hari Kak. Betul, Iya. betul banget. Jadi Harus memang dipersiapkan dengan yang matang ya Kak? Iya. iya, benar. betul dari jauh-jauh hari Iya. gitu ya dipersiapkannya. Oke, mungkin boleh nih untuk Kak Tiara, apa sih persiapan sama strateginya gitu untuk menghadapi tes SKD maupun SKB? Persiapannya di tahun kemarin sama sih, ikut bimbel online, ikut tryout online, ikut belajar dari grup-grup gitu, terus cari materi-materi, ngerangkum, terus nonton video dari YouTube. Terus juga kita ibadahnya bisa ditingkatin gitu. Nah, itu salah satu strategi Iya, ya, bisa. meningkatkan ibadah gitu Iya. ya. Oke, selain itu mungkin Kak Caca mau masukin iya strateginya apa gitu. Strategi waktu ujian kali Iya, ya Mbak Teh betul. Akang ya. Iya, Mungkin betul kalau banget. strategi waktu ujian tuh aku paling kayak ngerjain soal tuh mungkin kayak tiu dulu gitu kan, tiu dulu tapi kayak dilompatin aja yang nggak tahu tuh, jangan makan waktu banyak di soal yang kita belum dapet nih. Kayak misalkan tadi aku bilang kita tuh harus perhitungan waktu, misalnya dalam 50 detik kita harus sudah dapat nih jawabannya. Kalau nggak dapet kita tuh kayak bisa skip dulu gitu kan, skip dulu, kerjain dulu yang lain, nah baru selesai. Nanti dari tiu kan masih banyak tuh misalnya soal-soal yang belum bisa kita jawab tuh kan, kita tuh bisa masih
kerjain apa nih yang kita tuh lebih kenceng tuh kekuatan kita di situ. Keunggulan kita gitu iya. ya, Kayak oke. misalnya ada yang TKP, ada yang TWK gitu kan. Nah, kalau aku kemarin aku kerjain TKP dulu gitu kan. Nah, selesai TKP baru TWK, kemudian aku balik lagi ke TIU yang ke soal yang aku belum kerjain tadi. Jadi extra time-nya itu tadi tuh masih bisa digunain gitu untuk ngerjain yang nggak kita tahu tadi gitu. Dan Berarti kita kita lebih harus tenang sih gitu ngerjainnya gitu. Harus memanage waktu juga ya kan? Manage Dari waktu hal itu yang penting kita tahu banget dulu loh yang kita Kak. kerjain. Iya, Oke. penting banget itu. Tadi kan kalau Kak Caca sendiri berarti memulai mengerjakan tesnya itu dari yang diungguli dulu nih TKP. Nah, Iya, kalau benar. misalnya Kak Tiara sendiri apa nih yang pada saat memulai tes gitu ya SKD apa yang dikerjakan dulu gitu? Mungkin apa keunggulannya gitu? Kalau dulu waktu ngerjain tuh TKP dulu sama kayak Mbak Caca, ngerjainnya TKP dulu, terus ke TWK, terus baru ke TIU kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang belum keisi di TWK mungkin balik lagi nanti ke TWK kayak gitu. Oke, kalau Kak Sultan sendiri? Ya, kalau saya dahuluin itu TIU teh. Karena saya dulu waktu sekolah agak mudeng lah masalah matematika Oh, itu. jago lah ya berarti ya. Jago ngitung-ngitung Hitung-hitung berarti. jago berarti nih. Hitung-hitung. Hitung duit. Hitung duit aja jago ya. Gimana untuk hitung yang lain gitu kan. Oke. Tapi di rata-rata dari 3 kakak-kakak ini yang pertama itu TKP ya Kak? Di Iya, TKP. berarti memang TKP ini paling bisa diunggulkan Iya. gitu ya. Dan terus di TKP ini dia tuh poinnya pasti ada Kak. Oh, Jadi gitu. nggak ada nol. Kalau kayak TWK sama di TIU kan dia ada poin nolnya nih. Jadi kalau benar 5, kalau salah 0. Kalau di TKP enggak. Paling kecil aja 1. Satu. Jadi mungkin itu yang harus dicontoh dari Iya. teman-teman sekalian mungkin. Betul, bisa jadi itu alasannya juga ya kenapa selain keunggulannya di TKP tapi ada poin plusnya juga nih kalau ngerjain Iya. TKP gitu kan. Oh iya, boleh. Keren-keren ya. Keren ya. Keren-keren banget nih kan strategi dan persiapannya. Nah, selanjutnya Kang Lanjut mungkin lagi ya, boleh bertanya lagi nih. Iya, selanjutnya Mumpung Kang masih ada mungkin kakak-kakak ya ini, kan. dari semuanya ini nih Kang, kita tanyain aja Kang. Hal yang menantang gitu ya Kang Iya, ya. Bener hal nggak yang sih menantang. Kang? Kita kan Bener. kepo nih ya kan. Apa sih dari tadi strategi dan juga persiapannya yang paling menantang tuh apa gitu. Mungkin Kang ditunjuk boleh? Siapa Kang? Yang mau jawab duluan? Mbak Tiara lah. Oh, Yang boleh. pertama kan. Kalau yang menantang tuh waktu itu kan daftarnya formasi D3. Di D3 itu ada nanti di rangkaian SKB, salah satu rangkaian SKB-nya itu ada praktek kerja. Di praktek kerja itu kita harus ngerjain salah satu soalnya itu Microsoft Office. Di Microsoft Office terbagi lagi jadi 3 sub materi, Word, Excel, dan PPT. Nanti kita dikasih di Word soal untuk ngerjain soal itu, sedangkan waktunya juga terbatas. Terus di PPT juga nanti dikasih soal, kita harus ngerjain PPT sesuai soalnya itu, nanti kita upload. Itu juga terbatas waktunya. Terus yang di Excel juga kayak gitu, nanti ada soal pertanyaannya, nanti kita harus isi tuh Excelnya dan diupload lagi ke website SKB-nya. Jadi Itu ada waktunya ya Iya, Kak waktu ya. itu. Jadi balik lagi yang menantang itu waktu. Waktu, Iya, itu tetap balik ke lagi. waktu itu penting banget. Karena kalau misalnya kita itu terlambat buat submit atau input Excel, Word atau PPT tadi, itu tuh dia langsung nggak ke input gitu loh Kakang Teteh. Berarti tidak Iya, jadi nanti terhitung nggak ya. hitung, sayang banget. Iya, sayang Kita banget kan. dikatakan Sampai gugur nggak juga ya, Bu ya. ke-upload. Iya, Iya, gitu. benar-benar sayang ya kalau Iya, sayang sayang banget. Iya. Oke, kalau misalnya tadi kan udah nih dari Kak Tiara gitu ya Kang ya. Kalau Iya, benar. mungkin kita tanya ke Kak Caca kali ya. Caca boleh lah, Iya, Kak boleh. Caca. Iya. Kalau aku ini ya Kakang Teteh ya, kalau aku yang paling menantang tuh mungkin baru pertama kali itu kali ya aku denger itu SKB-nya dari formasi calon jaksa itu ada disuruh untuk ngebuat essay. Essay itu Essay. kita ditentuin tuh nanti pokok kasus posisinya atau kayak soalnya ada tuh nanti gitu kan. Nah terus kita disuruh untuk menanggapi itu gitu kan. Nah nggak itu aja Kang Teteh, kita tuh disuruh kalau bisa nanggapinya itu dari menggunakan bahasa resmi PBB. Ada Wih. Spanyol, Wah. Rusia, Arab, Wih. Mandarin, bahasa Inggris dan lain-lain.
Tapi sobat Adiaksa jangan langsung khawatir nih. Iya. Aduh aku nih nggak bisa nih gitu kan. Jangan goyang dulu deh, jangan goyang dulu ya. Boleh kok pakai bahasa Indonesia, cuman kan kita tahu ya kayak di Nilai zaman plus sekarang ya. iya di zaman sekarang tuh bahasa itu sangat-sangat Nilai dibutuhkan plus, banget iya. gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya sobat-sobat Adiaksa nih, kalau dari sekarang atau misalnya kemarin-kemarin tuh punya kemampuan bahasa nih, boleh tuh dituangin unjuk gigi kita Iya, kan betul, gitu. ditunjukkan. Kalau Kak Caca sendiri pada saat itu ngisi esainya pakai bahasa apa nih? Kita juga kepo ya. Iya nggak mungkin ya Mbak ya aku Akang Teteh ya mungkin kayak pakai bahasa Spanyol ya, mungkin cuman aku nanti yang ngerti, orang Spanyolnya nggak ngerti Pakai bahasa nanti. Brazil. Kan? Cuman aku nanti yang ngerti. Nah, kalau aku kemarin aku kerjanya pakai bahasa Inggris aja Pakai sih. bahasa Inggris. Aman Oke. kok. Tapi tetap oke ya, tetap nggak apa-apa gitu karena udah ada contohnya nih, buktinya lolos gitu ya bersama Iya. kita pada hari ini gitu kan. Iya. Oke, keren ya. Keren. Keren banget loh, Banget pakai itu. bahasa Iya, asing bahasa gitu kan. asing, bahasa Inggris. Iya, oke. Sekarang ke kakak yang paling ganteng gitu. Ke ya. sebelahnya lagi nih. Iya. Paling ganteng sendiri di antara kakak-kakak yang lainnya. Kalau untuk saya sebagai formasi penjaga tahanan, menurut saya yang paling menantang itu saat tes jasmani dan praktek bela diri, Oh, Akang Teh. oke. Balik lagi ya Gitu, ke iya. bela diri tadi. Kenapa tuh? Karena Menantangnya? saat kita tes bela diri itu setelah tes jasmani, setelah capek-capeknya gitu. Di dalam satu hari gitu. Iya, Kak. iya dalam Kak. satu hari. Berarti Dalam satu hari. Berarti harus jaga stamina iya, banget bener. ya. Kita cuma dikasih istirahat itu sekitar 15 menit. oh 15 menit Iya, langsung gitu langsung ya. kita antri untuk tampil di depan pengawas untuk praktek bela diri seperti itu Kak. Oh, buat penjaga tahanan Iya. nih yang mau daftar kan harus persiapkan fisik Fisik juga. berarti Iya, ya, benar. fisiknya harus kuat gitu ya. Kak, Sekali ya. lagi makanya fisik itu tidak bisa dibentuk satu hari. Oh, iya. Harus dipersiapkan dengan Iya, matang jauh-jauh ya, Kak? hari. Nah, masih nyambung nih Apa ke tuh? pertanyaan berikutnya berarti tuh, nih. Kak? Coba Kang disebutin. Oke, hal yang penting harus dipersiapkan nih. Apa aja kira-kira? Ya, berarti tadi Hmm. secara tidak langsung nih udah jelas nih kan. Berarti termasuk yang penting. Nah, boleh Ya. dijelasin lagi? Kalau hal yang paling penting untuk menghadapi tes nih, yang pertama pasti kesehatan kan. Gitu. Apalagi saya kan tadi masih nyambung kan, ada tes jasmani, ada tes praktek bela diri, kesehatan dan mental. Tampil di depan pengawas itu Iya. perlu mental yang kuat. Iya, betul, betul. Kalau betul. kita salah gerakan sedikit itu mengurangi nilai, sedangkan kita perlu nilai yang besar di tes SKB ini. Gitu, Berpengaruh Kak. pada tes kita nanti. Iya ya, benar Kak? itu kan, Benar, untuk benar. mendapatkan nilai yang besar gitu. Sama kan kalau misalnya rangkaian dari ujian ini kan udah dari kalau kita kemarin dari September ya, Mas Iya. ya, Mbak ya. Jadi dari September itu sampai ke Desember tuh Akang Teteh ada sekitar Tiga 3 sampai bulan empat, ya, ya. 3 Tiga sampai bulan. 4 bulanan gitu ya. Nah, itu kan rangkaian yang panjang tuh untuk menjaga stamina dan Iya. kesehatan kita di serangkaian ujian itu, tes itu kan penting banget ya. Dan gitu. itu tesnya beda-beda tempat loh Kak. Benar, Iya. benar Akang Teteh. Jadi Kalau harus misalnya diperhatikan. Mas Sultan kemarin di mana Jadi ujiannya? saya ngambil di Sentral Jakarta karena kan kemarin itu waktu SKB dibagi per sentral tesnya. Kalau aku sendiri juga ujian SKD itu aku di Sulawesi Tenggara tuh gitu kan. Aku Iya. Teteh Sulawesi Iya. Tenggara Oh, jauh tapi di ya? jauh Mas. Oh, aku emang tuh soalnya Kak Caca dari mana nih? Kita penasaran jadi. ya aku sebenarnya orang Medan cuman orang tua lagi berdomisili di Sulawesi gitu kan. Jadi tesnya aku di sana. iya udah sempet tinggal di sana kan. Jadi yang tempat terdekatku itu adalah Sulawesi Tenggara di Kendari nih, BKN Kendari waktu SKD. Tapi waktu SKB memang kita itu dipusatkan ke sentra. Nah, kalau aku sendiri kemarin kan ke Makassar gitu. Kalau Kalau Mbak Tiara Mbak gimana? Tiara? Ngomong SKB nih, Oh, ada iya. wawancara ya katanya ya. Aduh, Mak. Boleh dijelasin nih Kak Tiara tentang Iya. wawancaranya gimana aja kemarin? Mungkin Itu- sebelum masuk wawancara kita tanya dulu ya, SKB-nya di mana? Oh, Nah, iya, SKD-nya boleh, juga boleh. di mana Boleh, gitu boleh. kan? SKB sama SKD Iya, ya. kan tadi Boleh. Kak Caca sama Kak Sultan udah jelasin nih dia di mana gitu kan SKD dan SKB-nya. Coba Kak Tiara mungkin dijelasin. Kalau SKD-nya tuh aku di
Tilok Pusat di BKN Jakarta Timur. Wih, sama dong berarti kita ya. Iya, sama. Kok kita nggak ketemu ya? Di Jakarta Eh, juga. anak Jakarta juga. Betul. Sama, saya juga Jakarta. Mungkin beda kali ya, beda jadwal. Iya, kali beda ya. jadwal. Oke, oke. Saya tuh dapetnya di lanjutkan. hari pertama banget, tanggal 9 seingat saya tuh. Terus habis itu kalau SKB kan dibagi-bagi kan, kayak ada tes kesehatan itu dapatnya di RSU Adiaksa di Cegen. Cegen, Iya. dekat rumah saya itu. Pas banget. Iya. Waktu wawancara tuh wawancara pimpinan itu dapatnya di Kejagung. Kejagung Iya. ya. Saya juga kayaknya rata-rata memang di Kejagung ya. Iya. Iya, kan Kejagung untuk tes wawancara. Iya. Itu tesnya cuma selang-selang sehari ya kak ya. Iya. Makanya itu pentingnya jaga kesehatan itu kak. Jangan lupa juga istirahat ya Kak Sultan. Iya, Betul, itu benar. jaga pola tidur. Karena di sholat jam padat kita juga kita harus juga istirahat. Iya Iya, benar betul benar. banget. Boleh dilanjutkan Kak Tiara? Kalau psikotes, wawancara psikotes sama praktek kerja itu di GOR Jakarta di Timur. Timur juga. Tapi FYI emang waktu kita ujian itu kita bisa milih lokasi kan ya? Iya, Mas? Iya, Bisa, bisa bisa. milih lokasi, lokasi Iya. terdekat. Lokasi terdekat dari domisili kita. Iya, domisili kita. Betul. Kayak saya ini orang Lampung kan, Iya. saya bisa milih di Sentral Palembang, Oh. tapi saya milih ke sini, ke Sentral Jakarta. Oh, kalau di sentra Palembang saya di tes Palembang nih Kak. Ketemu harusnya tadi ya. SKD ditunggu. Iya iya iya. Jodohnya baru sekarang ya, Mas. Jodohnya baru sekarang. Jadi dari seluruh Indonesia kita dirangkum di Kabupaten Tangerang. Jadi buat sobat Adiaksa harus siap ya, ditempatkan dimanapun. Udah ada tanda tangannya juga Iya, ya. betul. Iya. Keadaan persetujuan ditempatkan dimanapun. Bener. Oke, terus selanjutnya mungkin ke Kak Caca gitu kan. Waktu wawancara tuh seperti apa? Kalau tadi kan Mbak Tiara sudah menjelaskan wawancara. Wawancara itu saya dapetnya di Kejagung ya. Terus abis itu materi-materi yang harus dipelajarin itu kayak kita harus tahu nih sedikit-sedikit lah tentang kejaksaan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang kejaksaan, terus isu terbaru tentang kejaksaan, perkenalan diri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terus kemampuan kamu apa yang bisa ditunjukkan kayak gitu. Terus beberapa ada juga pertanyaan yang berkaitan tentang formasi yang kita daftar. Waktu itu aku dapat pertanyaan seperti itu kayak misalkan daftar waktu itu kan barang bukti, terus kayak apa yang kamu ketahui tentang formasi ini itu kalian harus kulik-kulik juga. Iya, Jangan formasinya lupa. ya, yang ketika Benar, daftar benar. tuh apa Iya, harus tahu gitu. siapa kan. tahu Sobat nanti Adiaksa ditanya udah lagi. di-spill tuh sama Mbak Tuh. Tiara. Udah mulai tuh dicatat-catat mulai Iya. dari sekarang. Harus lulus sih. Ini udah banyak Iya. banget ini rahasia-rahasia yang di-spill ini Udah wajib di-spill. lulus. Bener. Wajib lulus tahun ini Sobat Adiaksa. Oke, selain itu ada lagi nggak nih yang ditanyain selain seputar formasi yang didaftar? Cukup sih waktu itu ditanyanya kayak gitu aja. Pokoknya persiapan apa yang kamu daftar formasinya apa, terus cari tahu lagi tentang kejaksaan kayak gitu. Siapa tahu nanti jadi bahan pertanyaan di Iya. wawancara pimpinan gitu. Oke deh, kalau misalnya Kak Caca nih, Iya. mungkin kita mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kan formasinya cajak ya, calon jaksa Oke, gitu. bener. Gimana kalau wawancara? Kalau dari pengalaman aku ya kemarin waktu wawancara itu emang ya siapa sih ya Mbak Akang Akang Teteh Teteh. yang kita tuh nggak gemeteran ketika kita diwawancarain sama yang eselon 2. Ya kan pasti Mas Iya. Sultan juga gitu kan gitu. Pasti Nah, ada rasa groginya ya Iya. Kak. sampai kita ngeblank tadinya kita udah persiapan udah nyontek contekan kita udah sepanjang apa nih gitu kan. Tiba kita waktu duduk udah kayak apa ya gitu kan. Karena Untung nervous pengawasnya ya. baik-baik ya kak ya. Iya, untung banget itu emang. Nah, kalau aku kemarin itu kalau cajak itu memang kami pertanyaan wawancaranya itu ya seperti harus menjawabnya dengan bahasa Inggris juga nggak diwajibkan sih, tapi kalau bisa itu malah menjadi poin plus gitu untuk pewawancara kita gitu. Kemudian yang ditanya itu kalau aku kemarin itu ingatnya kan kita nih mau beralih nih kan yang akan teteh ke KUHP baru gitu iya, kan. betul. Nah, kita tuh harus sebagai dituntut juga nih kita yang mau masuk kejaksaan nih harus update tentang ilmu-ilmu baru, tentang berita baru itu dengan apa kasus-kasus yang
berada di masyarakat ini, yang terjadi di masyarakat itu kita harus aware banget gitu. Jadi kita harus aktif dalam mencari, dalam membaca berita. Iya gitu Akang Teteh, harus aktif memang gitu kan. Jadi ditanya tuh Akang Teteh gimana tentang KUHP baru, kemudian juga Kasus tentang yang lagi booming iya, gitu ya. selalu pasti tentang isu-isu yang lagi booming nih. Nah kalau misalnya tahun ini tuh isu yang lagi booming tuh apa kira-kira Akang Teteh? Nah, kan apa nih? Sobat dari Jaksa tahu nggak? Coba komen di bawah. Boleh ya. Boleh ya. Jangan lupa dicari itu ya. Kalau dari Kak Sultan sendiri seperti apa nih ketika wawancara? Kalau saya kemarin waktu wawancara pimpinan nggak beda jauh sih kayak yang diceritain Mbak Tiara sama Mbak Caca tadi. Tapi bedanya saat wawancara pimpinan saya juga disuruh praktekin ini bela diri karena formasi saya penjaga tahanan itu. Jadi gitu, Mbak. Oh oke. Berarti mungkin hampir mirip-mirip gitu Iya. ya, hampir mirip-mirip. Ditanya tentang kejaksaan kayak gitu. Oke, tapi ditanya juga nggak tentang formasi yang Kak Sultan masukin ini kan penjaga tahanan gitu ya. Ada nggak di pertanyaan juga tentang penjaga tahanan? Ada seputar formasi penjaga tahanan. Jadi kita harus cari tahu juga Kang, gitu iya. tentang formasi penjaga tahanan ini seperti Iya, apa, benar, Kak. kerjanya seperti apa, jadi gitu. Oh. Nah, nanti dipersiapkan juga untuk praktek bela diri karena siapa tahu pengujinya itu minta mempraktekkan gitu. Kalau Kak Sultan kemarin diminta juga nggak? Saya diminta untuk mempraktekkan. Saya langsung praktekkan di situ. Itu juga bisa buat nilai plus. Iya benar. Betul banget. Nah, yang terakhir nih tadi kan kita udah mention soal kesehatan. Nah, tadi kan hal yang penting dan perlu diperhatikan banget nih adalah aspek kesehatan gitu ya. Nah, ya boleh di-share ke teman-teman Adiaksa gitu, teman-teman sobat Adiaksa sekalian, apa sih cara gitu ya, tips untuk menjaga kesehatan secara fisik, nah maupun mental nih, biar fokus gitu ya, yang tadi kakak Caca udah mention sebelumnya gitu ya, biar fokus, biar kalem gitu ya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu tipsnya apa? Mungkin banyak minum air putih kali ya. Iya. Biar fokus. Iya, gitu. Mungkin boleh dari Kak Tiana dulu mungkin ya, tips menjaga kesehatan fisik dan mental. Tips menjaganya itu istirahat yang cukup sih pasti, terus makan yang teratur, terus olahraga yang cukup, terus bisa ditambah juga dengan minum vitamin, makan makanan yang bergizi gitu-gitu. Oke. Ya. Iya, di sela jam-jam waktu kita yang padat untuk belajar, kita juga harus istirahat ya, Kak. Iya, Jangan penting dibosan banget. terus. Iya. Betul, tapi nih ya kan, kan biasanya nih ya, Apa tuh, Teh? kalau misalnya yang daftar itu kan kadang suka ada yang dia sudah kerja gitu ya. Nah, mungkin dari ketiga kakak ini mungkin pada saat itu, pada saat mendaftar ada yang sambil kerja gitu. Kerja. Mungkin siapakah Sultan? Apakah sambil kerja? Ya saya waktu itu waktu mendaftar sambil kerja Oh, Kak. sambil kerja. Mungkin Jadi boleh dikasih tahu tips Spill dikit dong, iya, Kak. menjaga kesehatannya nih, Jadi- apalagi sambil kerja gitu kan. karena saya sambil kerja, ya saya usahakan di sela-sela istirahat itu saya gunakan untuk istirahat atau sambil belajar sedikit-sedikit gitu Kak. Untuk menjaga kesehatan ya saya usahakan istirahat yang cukup seperti itu. Terus untuk menjaga Kesehatan mental gitu ya. kesehatan mentalnya. mental saya gitu, saya lebih banyak beribadah gitu. Oke, beribadah memang kunci ya, Ya, berarti ya. mendekatkan diri kepada Tuhan Pak, gitu harus Kak. berpasrah juga sih ya, biar Iya. tenang. Oh iya, jangan lupa ini Kang Teh, Apa restu dari orang tua. Penting Harus banget. Banget ya, restu orang tua dan Iya. juga restu si doi. Ya. Iya. Aduh. Ya. Kayaknya nggak direstuin nih. Jangan-jangan nggak direstuin sama orang tua itu. Aduh. Nggak ya. Direstuin dong ya Jangan pastinya ya, ya. iya. Makanya lolos ya. Ya. Oke. Kalau Kak Caca sendiri nih seperti apa itu tips menjaga kesehatan fisik maupun mental? Kalau dari aku sendiri mungkin kalau kesehatan fisik itu memang istirahat tuh penting banget ya, Kang Teteh ya, dan Sobat Adiaksa juga. Kayak kita tuh bisa rajin belajar, mau di jor-jorin juga nggak apa-apa, tapi kayak kalau misalnya kita tuh istirahatnya kurang, konsentrasi kita juga berkurang benar. nggak sih, ya Iya, kan? betul. Kesehatan kita juga kalau misalnya kita sakit nih, waktu kita lagi belajar atau waktu kita lagi ujian, coba bayangin seterganggu apa kita dalam mengerjakan soal. Bisa Ya jadi kan? ngeblank malah ya Iya, kayaknya. Nggak fokus juga nggak kan, fokus, ya. iya. Apa yang sudah kita hafal tuh tiba-tiba hilang gitu aja loh Kak.
nahan sakit perut gitu ya. Iya. Boleh iya. ke kamar mandi dulu ya, jangan ditahan ya sakit perutnya ya. Jangan ditahan, bahaya. Bahaya. Makan semua kan ini kan. Udah. Nah, itu. Oke Kalau deh. misalnya dari mental sih mungkin yang kayak dibilang sama Mas Sultan tadi lebih banyak ibadah sih, sama kayak restu orang tua tuh supaya kayak kita tuh legowo gitu. Kalau misalnya kita ya lulus ya alhamdulillah, kalau iya. ya nggak apa-apa juga besok masih ada lagi, Iya. masih Tapi akan tetap ada lagi. berusaha supaya Ya kalau bisa sekarang. Kalau bisa sekarang. Kalau bisa sekarang. Karena kalau bisa sekarang kenapa enggak Iya. gitu kan. Benar. Iya, one shot ya, one Boleh. shot. Oke. Jago banget itu kan. Jadi Kalau Kak Tiara tadi belum mention nih, menjaga kesehatan mental gimana nih kalau versinya Kak Tiara? Sama sih kayak yang disebutin Kak Sultan sama Kak Caca kayak gitu. Yang penting ibadahnya juga ditingkatin, terus dekat sama orang tua juga, minta maaf kalau ada salah gitu-gitu. Oh, minta maaf. Ya, ini dulu ya, apa namanya? Sungkem. Iya, sungkem dulu. Terus dulu. Sama orang tua. Boleh. Makanya Kak Tiara bisa lolos loh ya. Jangan lupa sahabat Adi Aksa. Karena doa restu orang tua itu penting loh, Mbak. Iya, benar. perlu nggak sih kita buat sungkem masal kali ya sama biasa ya, biar di satu momen tuh gitu. Boleh banget. Oke, lanjut Kak. Lanjut Kak. Tips mengelola waktu nih Kak. Metode belajarnya juga kayak mana kan? Iya. Mungkin boleh dijelasin sama Boleh. Kak Sultan mungkin. Ya seperti tadi yang saya bilang, Akang, Teteh, saya kan sembari kerja, jadi di sela-sela waktu istirahat saya gunain kalau nggak untuk istirahat ya untuk belajar sedikit-sedikit. Jadi kalau kita belajar banyak-banyak itu materinya dibanyakin, kadang kita itu suka lupa ya Kak ya. Benar. Jadi mendingan belajar sedikit-sedikit tapi masuk gitu. Ada materi tertentu nggak yang dikhususin nih buat Mas Sultan buat kerja SKD nanti? Nah, Jadi kalau SKD. kalau saya yang saya khususin itu TKP, Kak. Oh, TKP ya. Iya, karena TKP itu jawabannya hampir mirip-mirip dan itu kunci, Kak. Iya. Saya kan sudah santai di TIU lah ya. Iya, benar. Iya. Sombong ya, sombong ya. Saya hitung uang tadi nih. Iya, kebanyakan Iya, pegang benar. duit ya. Saya kan santai di TIU, jadi saya ngejarnya di TKP karena jawabannya itu sama-sama Kak, gitu. Terus TKP itu yang menentukan posisi ranking kita Kak, itu Iya. yang paling penting. Soalnya juga paling banyak ya kalau di TKP. Iya benar. Jadi kalau misalnya nilai saya sama nilai Kak Caca ini sama-sama 400, tapi nilai Kak Caca itu TKP-nya lebih tinggi, saya di bawah Kak Caca gitu. Penting lah berarti TKP. Penting. Penting lah itu. Apalagi buat yang ranking-ranking akhir gitu kan. Buat rankingan tuh sangat penting buat menuju ke tes SKB gitu Kak. Ngomong-ngomong udah berapa kali tes nih Kak Sultan? Nah, iya. Kebetulan kita saya- kepo nih ya. Iya, kepo Udah nih berapa kita kali nih? Kebetulan saya untuk CPNS 2 kali, tapi Oh, 2 kali. untuk yang lain lebih. Oh, emang sebelumnya ada tes apa tuh? Saya sudah pernah mendaftar TNI 3 kali, Oh, polisi wah. 2 kali, Taruna Perhubungan 3 kali, Taruna Pertanahan 1 kali. Wah, makanya Semangatnya dijaga banget ya. tidak pernah luntur ya Mas Sultan. Keren Iya, semangat banget. Apresiasi. Buat sobat-sobat Semangat Adiaksa banget. jangan pernah Jangan. putus asa. Bener pokoknya. banget. Kita berpedoman dari Mas Sultan aja udah berapa kali gagal ya Kak? Iya. Pokoknya buat sobat-sobat Adiaksa semua tetap semangat lah, Iya. semangat terus. Optimis terus ya. Mau gagal berapa kali, coba terus sampai berhasil. Jatuh bangun kalau Iya. udah jatuh ngantuk tidur aja. Bener kan? Iya, yang penting tetap berusaha. Iya, Mbak. betul. Benar dong. Yang penting tetap berusaha. Itu harus banget. Karena usaha keras tidak akan mengkhianati. Hasil. Insya Allah. Sama garis tangan Amin. juga nggak bakal ngianatin lah ya. Jodoh gimana? Jodoh, biar Kalau Tuhan jodoh, aja lah ya. Jodoh urusan Tuhan lah ya. Jodoh urusan Tuhan lah ya. urusan Tuhan lah ya. Oke, keren banget ya. Tadi tesnya ternyata memang tidak semua itu pertama kali ngetes. Tidak Ada semua yang berjalan dengan mulus. iya kayak gigi. betul, Iya. betul banget. Jadi ada yang harus berlomba-lomba dulu dari awal gitu Bermandi ya. keringat, bermandi Iya, darah benar. bilang berdua ya Kak Sultan ya. Oke. Nah, selanjutnya boleh ditanyain ke teman-teman. Mungkin kalau Kak Caca atau Kak Tiara nih, berapa kali ikut tes SKD? Kalau
SKD? SKD, SKB, Semuanya ya. Tes CPNS. Tes CPNS. Oh, Iya. gitu. Oh gitu. Tes Kalau CPNS. kalau aku sih puji Tuhan, alhamdulillah, Om Swastiastu Namo Buddhaya Ya. ya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Baru pertama kali langsung masuk dan ketemu sama teman-teman di Kaujaksana Kabupaten Negeri Tangerang. Jodoh ya, itu tadi jodoh. Aku mantap. Jodoh dan rezeki ya. Jodoh Alhamdulillah. rezeki mau udah diatur semua. Siap, Iya, kan. siap. Oke, kalau Kak Tiara mungkin. Kalau aku CPNS 2 kali nyoba, sama sekolah kedinasan 1 kali. Ini percobaan yang ketiga berarti. Oh, memang sebelumnya di mana tuh? Mungkin boleh di-share. Kalau CPNS tuh di instansi lain. Tahun berapa? Di 2019 sama di 2021 kalau CPNS. Terus di sekolah kedinasan juga di 2019. Oh, oke. Dan goalnya Ya, di baru di sini. 2023. Iya, 2023. Dan di sini gitu ya, ketemu Iya. kita semua. Rezeki emang Alhamdulillah. sudah diatur ya. Ada yang pertama kali tes langsung lolos kan. Ada yang beberapa kali juga harus tetap semangat lah. Buat teman-teman harus tetap semangat lah. Oke. Buat tes ya supaya lolos. Oke, lanjut nih kakak-kakak sekalian. Tadi metode belajar sama ada nggak nih materi-materi tertentu yang Sobat Adiaksa harus siapin matang-matang gitu, yang benar-benar harus diperhatikan gitu. Metode belajarnya seperti apa dan materi? Kalau aku metode belajarnya itu kan kemarin karena aku disambilin dengan aku lanjut sekolah nih, Akang Teteh kemarin waktu tesnya. Jadi kan agak sulit ya sebenarnya membagi waktu, tapi harus bisa karena kita punya tujuan dan cita-cita tuh harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi di sela-sela misalnya seperti kayak misalnya aku pergi itu berangkat ke kuliah atau pulang itu kan kayak naik busway nih. Naik busway itu aku kayak dengerin materi lewat earphone atau headset gitu sendirian. Itu kayak kan ada ya yang online yang aku bilang itu kan udah lebih fleksibel, kita bisa dengan di mana aja. Jadi selama aku pulang itu kayak aku nggak sempet untuk kalau aku belum sempet nih untuk pelajaran materi ini, aku disempetin di saat itu gitu. Iya. Lumayan banget itu waktunya. Iya, gitu. bantu banget itu Kak. Banget, Iya. banget parah. Terus itu mengelola waktu juga iya, ya. harus pinter-pinter Oke. ngelola waktu. Pasti sobat-sobat Adiaksa juga di sini kan pasti banyak kayak yang atau yang lanjut kuliah atau yang lagi kerja. Lagi kerja itu hektiknya kan, Iya. capek pikiran, capek tenaga Capek juga tenaga, ya bener, kan. Pak. Nah, kalau misalnya materi yang di yang penting kayak gitu. paling penting ya gitu ya Teh ya. Kalau aku sih menurut aku kayaknya kita TWK tahun ini atau belakangan ini tuh Iya. udah berbeda ya Iya. dari yang tahun-tahun sebelumnya TWK-nya ya. Penalaran Iya, ya Kak. Dia. kebanyakan penalaran, bukan kayak lebih ke hafalan tanggal-tanggal Iya. atau tokoh-tokoh itu sudah mulai berkurang. Iya, gitu. udah mulai berkurang. Jadi Jadi- udah lebih kayak harus analisa kita lagi Iya, mainin gitu ya, harus Mbak ya. dimainin. Nah, itu tricky banget tuh, Akang Teteh. Nah, itu kayaknya penting banget deh buat difokusin gitu. Jawabannya aja kayak hampir semuanya Iya, bener iya, ya. iya, Mirip-mirip soalnya. Mirip-mirip Benar, semua benar. ya. Hampir mirip sama TKP Kak. Cuma Iya, kalau oh, TKP, iya, TKP, ya. semua jawaban itu ada poinnya. Tapi kalau TWK kita salah nol gitu. gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Tiara, nah seperti apa Kak? Kalau aku metode belajarnya tuh kayak kita ngerjain tryout tapi real time, jadi kayak berasa lagi ujian beneran nih, gimana kita manajemen waktu beneran. Misalkan kita ngerjain tryout 1, ini kita beneran 110 soal dalam 100 menit kayak gitu. Jadi kita tuh udah ngerasain, oh ini nanti kita bakal ngerasain yang sama di tilok ujiannya langsung kayak gitu. Jadi latihan mental. Kita sama waktu. Iya, kayak gitu. Waktunya juga harus tepat tuh. Iya betul. Iya, benar. Karena kalau misalnya jangan sampai ya ada soal yang belum kejawab, waktunya udah habis. Nah, itu tuh. Sering-sering tryout aja sih kalau aku kemarin kayak gitu. Oke, itu udah bagus banget ya informasi-informasinya. Jangan sampai Sobat Adiaksa ketinggalan informasinya. Oke, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kang. Apa tuh Teh? Wah, pertanyaan terakhir nih Coba tuh, ya. Teh. Untuk Sobat Adiaksa nih ya semuanya, mungkin kakak-kakak sekalian yang keren-keren banget, yang ganteng dan cantik-cantik ini, boleh di-share pesannya kepada Sobat Adiaksa yang akan mengikuti tes SKD maupun SKB sampai tes terakhir. Ya, pesan-pesannya apa nih yang mau diberikan gitu. Boleh dari siapa dulu? Akang, boleh Boleh Kang? lah Tunjuk sama Kang. Kak Sultan supaya Oke. Sobat Adiaksa
bisa mengikuti tesnya dengan lancar nih Kak? Ya, untuk teman-teman yang mau mendaftar CPNS Kejaksaan, tetap semangat terus. Bunga tidak bermekaran bersamaan. Karena saya ini casis, Kang. Kawan-kawan sudah banyak yang jadi, Jadi kalau ngelihat teman-teman kalian itu sudah pada jadi, kita harus tambah semangat, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Nanti pasti ada rezekinya. Amin gitu ya. Iya, Amin. Dari Kak Caca, silakan. Kalau dari aku sih paling penting kayak menenangkan hati sendiri sih gitu, karena Keep menurut aku tuh calm ya, Mbak. iya ketenangan ada nomor 1 gitu kan. Nah, soalnya kunci gitu iya ya. soalnya aku tuh ngerasa banget ya Kang Teteh gitu, kayak tenang itu berpengaruh banget di saat aku ujian, ketika aku menerima hasil dan sampai tahap terakhir nih aku dinyatakan lulus dan menjadi CPNS nih di Kejaksaan. Itu tuh penting banget semua. Nah menurut aku kayak jaga hati, itu aja sih, jaga hati, kayak legowo, ikhlas gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kayak usaha nggak boleh dilogo-logo. Nggak boleh, jangan. Usaha Itu harus pol gitu ya. harus pol. Kalau bisa sampai berdarah kayak kata abang tadi, kata akang tadi ya. Harus ikhlas ya Kak, biarin aja Iya, biar biarin yang penting aja. kita lolos di Kejaksaan tahun ini. Iya. Bener. Oke. Boleh kita lanjut Iya, lagi lanjut, nih. lanjut. Tiara nih. Kalau dari aku, kalau misalkan emang belum rezekinya di tahun ini, coba lagi di tahun depan atau tahun depannya lagi kayak gitu. Jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Tapi tetap usahakan yang terbaik gitu. Iya. Betul. Kalau usaha tetap harus pol gitu Harus ya. pol. Tapi segala apapun yang terjadi nantinya tetap kita serahin ke Iya. Tuhan, bener. Oh, iya. Garis tangan, balik lagi ke garis tangan ya. Iya benar Maksudnya. banget. Oke. Lemes kalau Bener. ngebahas ini ya. Oke, sobat Adiaksa sekalian dimanapun berada, kita udah di penghujung nih ya kan. Udah Iya, tadi bener pertanyaan banget terakhir sudah selesai gitu ya. Nah, yang kita bisa simpulin nih ya dari podcast hari ini teman-teman sobat Adiaksa bahwasannya pertama, jangan menyerah. Betul? Betul. Ya, Siap. tetap semangat, jangan menyerah, optimis terus gitu ya. Dan usaha tuh kencengin, usaha doa, usaha Iya. belajar, Bener. sama restu orang tua. Iya, paling Nah, penting. sama iya betul banget gitu. Sama jangan lupa istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan baik maupun fisik dan juga mental gitu ya. Sama don't to be panic, keep calm, Mbak. Ada bahasa Inggrisnya, Iya. Inggrisnya ya kan. Nanti kita belajar bahasa Spanyol lagi lah. Bahasa Jerman. Boleh. Bisa sedikit saya sebenarnya. Coba. Ich liebe dich. Apa tuh Bang Messi? Artinya I love you ya. Oi. Oke, tadi kita udah ngasih kesimpulan nih ya Kang ya. Iya, bener, betul. Nah sekarang kita masuk nih Kang ke sesi selanjutnya sebelum kita nutup ya. Iya. Nah ada pertanyaan nih ternyata Waduh. pertanyaan yang datang ke kita dari Instagram Kejari kita. Ya kemarin kita udah share question box di story Instagram @kejari_cup_Tangerang. Kejari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang udah ada banyak banget Banyak banget teh. pertanyaan yang masuk ke kita Cuma ya. kita pilih beberapa aja teh. Iya. Kalau mau dibacain semua, takutnya Kepanjangan. Iya, kepanjangan. Kelamaan. Susah nanti. Waktunya, Iya. waktunya. Nanti kita mau kerja lagi soalnya. Iya benar, durasi. Oke, nah yang pertama ini ada datang pertanyaan dari @catlovers2577 nih. Nanya ke kakak-kakak sekalian, susah nggak sih kak masuk kejaksaan? Aku takut katanya. Boleh di-share ya, susah nggak nih kak? Takut katanya. Nah, dari Mas Sultan dulu. Boleh. Saya Nah. yang udah berapa kali kita nih? Nah iya benar. Suhu dari Boleh. panas dulu nih kayaknya. Boleh nih ya. Nggak susah sih, asal kita mau belajar, Oh, asal kita mau usaha, nggak susah. Nggak susah. Semuanya ya? bisa. Buktinya saya setelah sekian kali daftar bisa. Iya. Jadi semangat ya buat cat lovers. Wes mantap, pecinta kucing banget nih ya kan yang mau ikutan tes ya. Jadi cat lovers jangan takut-takut ya. Kayaknya banyak tuh kucingnya tuh. Iya, Boleh bagi-bagi kucingnya kita banyak. ya. Semoga nanti dari Cat Lovers menjadi Kejaksaan Lovers. Iya. Oke, mantap. Mantap banget nih, bener Bisa banget. aja Kak Caca nih. Boleh ya Kak Caca boleh. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan kedua. Oke. Ini dari by FNJ 28. Nah, yang paling susah apa sih Kak
dari tesnya gitu? Apa Kak yang paling susah Kak? Mungkin boleh dijawab sama Kak Tiara, apa yang paling susah? Yang paling susah itu di TWK sih, harus materinya harus lebih dalam dipelajarin lagi gitu. Oke, kalau Kak Caca? Kalau menurut aku sih malah ke SKB-nya nih, SKB. Kakang Teteh. Iya, soalnya kayak yang tadi aku cerita tadi tentang essay tadi itu kan soalnya liar banget tuh ya, luas banget. Kita nggak tahu Iya. tuh tentang apa aja karena ada yang tentang berita internasional, teman-teman aku juga ada yang cerita kayak gitu kan, ada yang tentang isu di negara kita sendiri. Nah, jadi menurut aku sih itu yang harus Yang kayak paling kita lebih melek mata dengan hukum nih Oke. gitu. Soalnya kan jadi insan adiaksa juga harus melek hukum kan. Nah, Ya kan betul Kak Teteh? banget. Nah, Harus biasa dimulai. terus ya, Kak? Iya, harus Iya. dimulai dari ini. Dari sekarang gitu ya, karena itu yang paling Bener. susah. Oke, Iya. sekarang dari Kak Sultan, apa yang Iya. paling susah Kak? Menurut saya yang paling susah ya SKB Kak, karena SKB. tahapannya banyak. Oke. Gitu. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Iya betul banget. Jadi walaupun itu paling susah ya, tapi jangan takut. Nah, tadi kan udah sebelumnya dibilang sama Kak Sultan jangan Iya. takut ya. Oke. Nah, boleh Oke, pertanyaan gantian selanjutnya? nih, Iya boleh dong, ya, saya? gantian dong ya. Boleh Saya lah. Mau nyari yang pertanyaan yang lucu-lucu aja. Nah, boleh. Boleh banget Kak. Udah Boleh tegang banget ya, Kak. Iya. Udah serius banget nih kita. Iya. Udah mau closing harus Iya, kayak Iya. gitu. iya. Jangan kita tambah stres sama sobat-sobat adiaksa yang Iya. udah mau ujian nih, supaya Iya. mereka relax ya. Iya. Supaya mereka tenang gitu ya. Tenang benar. Nah, selanjutnya nih. Boleh gantian Ya, Kak, boleh Mbak? boleh lah Kak. Bacain. Boleh Kak. Sok atuh. Dari tadi kita kan serius-serius nih. Iya, serius-serius semua ya pertanyaannya ya. Jadi, Akang bakal bacain yang lucu-lucu aja ya. Iya, Teh? boleh lah, boleh lah. Dari Sabian FRS nih. Wih, apa tuh? Pertanyaannya, ada yang jomblo nggak katanya? Nah, Buka kartu. Waduh, bahaya. ditanyain langsung loh ya, ada yang jomblo nggak nih? Aduh. Pencarian jodoh nih. Kejaksaan nih kayaknya. Ya, lagi Bisa take me out. Boleh, boleh. Tapi Mau- yang nanya mau- cowok apa cewek nih? Ini Kang, cowok lihat tuh. sih, Kak. Oh, cowok. Iya. Boleh Mau lah. jawab kita- nggak nih Kak kira-kira Kak? Nah, boleh lah. Dari Kak Tiara, Kak Tiara nih. ada yang jomblo nggak nih? Iya. Kalau Kak Tiara sendiri jomblo nggak? Iya. Aduh, aduh. Jomblo. Oh, jomblo. Bener nih Kak, kalau ada nanti yang mana nih? Aduh. Aduh. Kalau Kak Caca, Kak sebelah- Caca? Bisa dihubungin ya, DM. Langsung hubungin aja. Oke. Boleh. Boleh. Berarti ada ya Sabian ya? Kayaknya Kak Sultan nggak perlu lah ditanya. Ini cowok nih Kak. Tanyain lah, Kak. Aman, Kasihan aman. lah. Boleh, buat Siapa cewek-cewek. tahu yang Iya, cewek-cewek buat cewek. ya, yang udah lagi sama Mas Sultan kayak. Iya, terpesona. Iya. yang lagi mencari halo dek. Nah, Nah. Kejaksaan berkedok kalau dek. Sayangnya saya udah ada. Ya, udah sold out guys, sold out. Ini terlalu keren nih, Kak. Iya. Sayang, Iya. sayang. Terus kita lanjut lagi nih ke Huria MHDYH. Pertanyaannya kayak gini nih Teh. apa tuh Kang? Lagi persiapan nih SKD nih Kak. Semangatin dong katanya. Nah, bisa disemangatin. Boleh lah. Boleh, nih. Lihat di kamera langsung semangatin. Itu siapa yang semangatin? Siapa Iya, namanya? Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Cowok atau cewek? Cewek ini pas nih. Nah, Mas Siapa Bro. namanya? Huria. Huria. MHDYH. Halo Dek Huria, semangat ya. Waduh, gawat nih. Pecah perang dunia nih bakalan nih. Aduh, jangan marah ya, Mbak ya. Huria harus semangat udah disemangatin Iya, sama sama Kak Sultan. Sultan soalnya. ya. Semoga Dek Huria bisa masuk ke Amin, amin. Kejaksaan RI. Wah, oke. Selanjutnya sudah ya? Sudah Kak. Sudah, Sudah. pertanyaannya sudah habis nih ya dari Ya udah, Mbak. teman-teman. Ini ya, Kang. Teteh. Iya, Ya. udah nih. Kayaknya kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng ini pengen lanjut terus ya. Karena seru banget Akang Teteh ini Iya, diskusi ini kan. bener banget. Kita kasih tahu sama sobat-sobat adiaksa yang ada di rumah nih ya. Jadi kayak Informasinya. Iya, informasi. Ya. Karena aku dulu waktu tes aku pengen banget loh ada podcast yang kayak gini tuh aku cari-cari tapi ya belum ada. Iya, gitu, sayang Akang banget Teteh. ya belum ada. Iya. Dan ini Nah, mumpung jadi ada. kita. Iya, Gitu. mumpung ada kita ya berkesempatan Iya, nih ya. bener Oke. Belum Nah, ada yang seterbuka ini ya. Belum. informasi ya. Udah banyak dikasih kisi-kisi, terus Iya. disiplin yang lain-lain. Iya. Gimana lagi kalau bukan di Kejaksaan Kabupaten Kabupaten Tangerang.
informasi soal CPNS Kejaksaan tahun 2024 bisa diambil, bisa didapatkan gitu ya, bisa dikulik. Oke, Kak. Kita harap juga nanti sobat-sobat Adiaksa ketika nonton podcast kita jadi sangat tercerahkan gitu ya, Kang Tete. Tercerahkan ya Semoga otak, bisa jiwa, tambah raga. semangat lah. Oh, harus. Udah di-spill semua tuh, tinggal dicatat, belajar dikit-dikit lagi. Iya. Udah. Asal jangan minta contekan, asal jangan minta contekan, itu kita semua angkat tangan. Ingat jangan pakai joki. Oh, Iya. No. Jangan. Aku Say- percaya pada diri sendiri. Oh, Say no coba. to joki ya, say no to joki. Oke. Nah, udah kita udah di penghujung nih, Kang. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada kakak-kakak Terima yang kasih keren buat ini. kakak-kakak. Terima kasih ya, Kak Ada Tete, Kak Sobat Caca, Adiaksa. Kak Tiara, Kak Sultan sudah menyempatkan waktu dan juga share ilmunya, informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Sobat Adiaksa dimanapun berada. Dan semoga dengan podcast hari ini ya tercerahkan gitu ya, dapat informasi dan sukses untuk Amin. tes Amin. CPNS Kejaksaan tahun 2024. Amin. Oke. Kami akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Cari Terang Jasa, Podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Gembiraan Adiaksa. Yeay.